Dan ketika sukses, orang yang sudah berusaha membesarkan, mendidik, menyekolahkan, itu tidak bisa menikmati kesuksesan anaknya. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak, mumpung orang tua kalian masih lengkap, masih ada, tolong hormati dia, karena kalian tidak akan merasakan ketika mereka sudah tiada dan tidak akan bisa bertemu kembali. Jadi kemarin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Ilu di podcast The Inspirasi. Tentunya milik SMK 1 Prajikan. Oke Bu Ilu, saya sampai bingung nih apa yang mau disampaikan. Iya, biasanya nih kalau nerima cewek cantik, guru sekarang ya, bukan cewek, guru cantik, grogi nih. Ya kan memang awet muda, baby face. Oke, aduh ya Allah, apa yang disampaikan? Oke, Bismillah. Bu Ilu, yang pertama saya ucapkan kembali lagi selamat datang di podcast The Inspirasi. Di sini ada beberapa item yang ingin saya tanyakan dari Bu Ilu sendiri. Yang pertama, kenapa kok baby face? Terus yang kedua, kenapa Bu Ilu di sini kok pengen jadi guru? Dan yang ketiga, kok mau sih di podcast di sini? Mungkin dia bisa Anda jawab dari poin 1, 2 dan 3. Oke, poin 1 ya. Iya. Kenapa sih kok baby face? Nah, mungkin mending nggak ngeliat ya. ini adalah sudah kesekian kali dari banyak orang memang, karena kebanyakan kalau orang sudah melihat saya itu diibaratkan belum menikah, masih anak sekolah. Sering saya Pak kayak gitu, sering. Oh gitu. Jadi biasanya kalau beli-beli gitu, kalau misalkan naik kendaraan umum itu biasanya seperti kemarin kejadian, biasanya kan naik motor. Betul. Nah, kalau ke sekolah kebetulan kan lagi musim hujan, jadi kemarin saya naik kendaraan umum. Dan ketika membayar, saya membayar uang dengan jumlah 10.000. Harusnya kan kembaliannya paling tidak 5.000. Karena kalau jarak tempuhnya itu biasanya 5.000. Tapi ternyata saya itu kembaliannya 7.000. Ya, karena memang ketika pakai seragam, saya itu biasanya pakai jaket Pak. Mungkin disangka anak sekolah kali ya, jadi tapi ditariknya itu 3.000 gitu. Cocok ya? Iya cocok. Jadi nggak pantas ya masih. Jadi 11-12 sama murid saya Pak ya. Kalau dengan saya 40-30. Oke, yang kedua Bu Ilu. Yang kedua, kenapa sih kok pengen jadi guru? Betul. Gitu ya. Kalau mengingat kembali ketika masa anak-anak, biasa TK lah, ketika ditanya cita-citanya pengen menjadi apa, gitu kan. Kebetulan mungkin kalau teman-teman yang lain pengen jadi pilot, pengen jadi polisi, tentara. Tapi kalau saya memang dari kecil pengennya jadi guru. Entah itu guru apa, ya saya tidak punya pandangan, hanya pernah bercita-cita ingin menjadi guru. Ternyata seperti itu. Dan ya alhamdulillah sekarang bisa menjadi seorang guru gitu Pak. Dan juga P3K Anda sukses. Ya, dimudahkan lah. Iya, alhamdulillah. Ya. Bersyukur. Sangat bersyukur saya Pak. Karena saya merasa adalah orang yang mungkin ini ya selalu disayang oleh Tuhan. Karena perjalanan saya alhamdulillah selalu dimudahkan oleh Tuhan. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi vis Anda itu adalah koreksi bagi hati Anda. Ya, semoga. Insya Allah. Yang ketiga Bu. Yang ketiga apa tadi ya Pak pertanyaannya ya? Apa ya yang ketiga ya? Hah? Apa ya? Nggak usah dibahas dah. Oke, sekarang kita kembali, istilahnya di sini adalah kepada keprofesian kita ya, menjadi guru. Bu Ilu tadi dari poin 1, poin 2 sudah Anda menjawab, dan saya di sini adalah terkesima
berkaitan dengan Anda mempunyai sebuah cita-cita mulai dari kecil menjadi guru. Nah, itu hal yang sangat luar biasa. Ya, sangat tidak bisa dipungkiri. Kenapa hal yang saya cita-citakan sejak dini sekarang itu menjadi kenyataan gitu, Betul. Mbak, ya. Berarti doa orang tua dan doa Anda itu insya Allah terkabulkan, dan tentunya itu adalah doa yang terbaik dari orang tua untuk putra putrinya, begitu ya, termasuk Wilu. Nah, sebelum kita membahas sini Wilu, keinginan pada saat itu menjadi guru, apa sih seorang guru? Mungkin ada angan-angan pada saat itu, kenapa saya harus menjadi guru, atau sudah tahu profesi menjadi seorang guru pada saat itu? Ketika masih kecil kan, karena saya melihat guru saya waktu itu. Guru apa itu? TK, SD, TK. Karena kalau melihat guru TK itu kan sepertinya sangat sabar, berbagai macam karakter anak kecil, begitu sabarnya dalam mengajari satu persatu gitu Pak. Jadi saya melihat kok sepertinya menjadi guru itu adalah orang yang sangat berperan penting gitu dalam kesuksesan anak. Mungkin kalau awal adalah orang tua, nah istilahnya orang tua kedua gitu. Jadi itu. Sepakat enggak dengan kata-kata begini? Di saat zaman Bu Iluk masuk SMK, iya kan? SMK ya, maaf, SMK. Dibandingkan mungkin dengan zaman sekarang, baik SMA, SMK, itu kira-kira apa yang berkurang sekarang? Akhlak. Ya, betul. Sepakat saya ya. Saya juga ingin menyampaikan di sini akhlak. Mungkin Bu Ilu di sini bisa mengkoreksi nih. Kenapa sih di zaman Bu Ilu di sini adalah akhlaknya luar biasa? Takdimnya sama orang tua dan juga guru. Sedangkan sekarang akhlak mungkin dari anak didik kita terutama ya, itu sangat berkurang. Mungkin bisa koreksi di sini. Mungkin dari perkembangan zaman juga ya Pak ya. Karena kan kalau zaman saya dulu itu media itu belum terlalu dikenal. Ya mungkin kalau zaman saya masih ya Facebook, lalu WhatsApp itu masih jarang, mungkin BBM. Oh ya, BBM ya. Dan untuk komunikasi itu kan belum ada yang namanya video call, kan belum ada. Jadi mungkin hanya sebatas chattingan saja gitu. Tapi kalau sekarang, anak zaman sekarang itu bebas, mereka mengekspresikan berbagai macam hal yang ada pada dirinya. Contoh, sekarang ada TikTok kan ya. TikTok mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. TikTok mungkin kalau kita lihat, tidak ada satu anak yang tidak mempunyai aplikasi TikTok, pasti semuanya ada. Nah, di situ harusnya kalau mereka bisa berpikir positif, berpikir jauh ke depan, TikTok itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Misal kita membuat konten positif, maksudnya di sini berkaitan dengan materi, entah mereka membuat video analisis dan di video diupload ke TikTok kan bisa. Nah, tapi itu jarang saya temukan. Kebanyakan mereka itu ya joget, bernyanyi. Ya, joget foto, nyanyi-nyanyi mengikuti lagu yang ada di TikTok gitu. Oh, itu bukan nyanyi beneran ya? Enggak, itu biasanya ngikutin dari lagunya, Pak. Oh, berarti saya yang enggak anu ya? Ya, kurang up-to-date. terus. Dan saya tuh pernah memberi tugas kepada anak, karena kan di kurikulum Merdeka ini kita harus mengikuti passion anak. Betul. Ya, jadi saya menggunakan media TikTok itu untuk mengunggah tugas anak-anak. Jadi waktu itu mereka menganalisis manajemen perkantoran di era Industri 4.0. Ya, jadi mereka menganalisis dan saya suruh upload di TikTok. Tapi tanggapan mereka apa? Malu Bu. Ya, kalau joget-joget enggak malu. Ya, menurut saya gitu Pak. Jadi mereka itu untuk mengekspos tentang pembelajaran, pendidikan itu malu. Tapi ketika untuk ya joget-joget, lalu foto nggak jelas kayak itu kan ya Pak, kan banyak konten, itu mereka nggak malu. Tapi kenapa untuk mengunggah konten pendidikan itu kok malu gitu? Berarti kembali lagi pada akhlak ya? Ya. Itu adalah dasar sebenarnya. Itu anak-anak belum bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Mindset di sini yang kurang. Apa mungkin dari dasar SDM orang tua atau bagaimana? Kalau menurut saya tuh berbeda-beda sih Pak, karena kan latar belakang setiap anak kan beda. Ya,
Atau mungkin lingkungan? Faktor yang mempengaruhi itu kan berbeda-beda. Ya kalau lingkungan mungkin masuk, karena kan kita berbicara di Bondowoso ya. Di Bondowoso saja kan memang SDM-nya masih dibilang di bawah gitu. Enggak juga kok. Enggak, tidak sebagian, tidak sebagian. Tapi mungkin kalau Bondowoso yang jauh dari pusat perkotaan mungkin iya. Oh gitu. Iya. Oke, saya bisa menanggapi hal-hal apa yang disampaikan oleh Bu Ilu ya. Bahwasanya memang pondasi atau dasar kita, selagi kita mampu untuk mendidik, tentunya akhlak yang menjadi brand sebenarnya ya. Kalau untuk mata pelajaran dan yang lainnya mungkin itu kalau menurut saya sih itu nomor 2-kan aja, nggak apa-apa. Kalau nomor kesekian. Iya. Kalau akhlak dapat, saya yakin semuanya akan dapat. Saya tuh selalu berpesan kepada anak-anak, karena kita ini SMK, outputnya itu kan bekerja, ya Pak ya. Jadi saya selalu bilang, kalian itu tidak harus pintar, tidak harus cantik, tidak harus ganteng, tidak harus good looking. Kalian yang pertama ini apa? Akhlak. Karena apa? Akhlak ini yang akan menentukan perilaku kalian, karakter itu yang akan dilihat. Nah, coba kalian lihat di lowongan pekerjaan, ada tidak persyaratan atau kualifikasi yang pertama, ada tidak pintar, ada tidak? Saya gini kan, nggak ada Bu. Lalu cantik ada? Nggak ada Bu. Pasti apa? Berperilaku baik, ya kan? Betul. Ya, berperilaku baik, berpenampilan baik. Itu. Dan bersuara indah. Ya, memang betul Bilu ya. Memang bisa dikatakan untuk saat ini, khususnya mungkin di area kita, krisis akhlak. Ya kan? Ya, betul. Sehingga yang pertama, banyak anak itu adalah berani kepada orang tua. Banyak sekali. Anak juga berani kepada guru. Ya, tidak bisa membedakan komunikasi antar orang tua dan teman. Itu anak-anak belum bisa membedakan. Jadi anggapannya sama itu Pak, tidak ada perbedaan gitu cara berkomunikasi. Itu yang saya lihat dari anak-anak zaman sekarang gitu. Iya betul. Sedikit menyimpang dari pertanyaan-pertanyaan yang Bilu lontarkan, sehingga ini adalah menjadi suatu pertanyaan yang mungkin banyak para siswa khususnya menyampaikan kepada saya. Ini mohon maaf. Apa itu Pak? Sebenarnya saya malu ingin menyampaikan tapi ya harus saya sampaikan. Kenapa saya memaksa Bu Ilu untuk podcast pada sore hari ini? Sebetulnya lama pertanyaan-pertanyaan tersebut itu saya pendam dan ingin menyampaikan langsung pada halayak umum. Ya alhamdulillah Anda mau duduk di podcast The Inspirasi SMK Negeri 1 Pracikan. Pak, Bu Ilu itu kok putih Pak? Bu Ilu itu kok cantik Pak? Kok kenapa Bu Ilu itu nggak ngajar saya di salah satu jurusan? Ya. Lah, kamu jurusannya apa, Le? Sedangkan Bu Ilu di sini UTKP. Ya, Bu etok-etok ngajar bahasa Indonesia atau apa. Nah, ini adalah suatu pertanyaan bagi siswa. Ya kan? Sehingga saya hanya bisa tertawa mau menyampaikan secara pribadi kepada Bu Ilu, nggak enak dah, nanti di podcast saja. Nah, sekarang mungkin bisa Anda jawab supaya mereka yang bertanya itu adalah biar puas. Ini loh jawabannya Bu Ilu. Mungkin bisa Anda jawab. Dijawab ya Pak? Boleh. Menurut saya itu ya. Jangan bisik-bisik. Oke, silakan Bu Ilu, silakan. Manusia itu kan mengalami ini ya, pubertas. Kalau saya amati dari foto saya, rapot tika, SD, Bulu. SMP, SMK, itu pasti ada perbedaan ya Pak ya. Tapi kalau baby face enggak kayak itu. Enggak, oke. Baby face, sangat baby face ya. Ada perbedaan. Kenapa anak zaman sekarang, tapi banyak juga anak zaman sekarang SMK banyak sudah glowing gitu. Saya tidak mengumpamakan mereka, tapi pertanyaan saya yang harus dijawab oleh Anda itu adalah pertanyaan dari murid kita dari jurusan sebelah. Harus dijawab ya Pak ya? Sebenarnya harus dijawab supaya mereka nggak penasaran. Ya mungkin merawat diri. Alhamdulillah. Ya. Untuk siapa?
Untuk suami tercinta. Sudah nikah Bu Ilu ya? Ya sudah lah, Pak. Tapi kalau orang yang nggak tahu disangkanya single lo ya, disangkanya murid juga. Ya. Saya yakin banyak orang mengatakan demikian tentang Bu Ilu. Oh, tak pikir, Ya, ternyata sudah berkeluarga. memang banyak yang menganggap seperti itu, Pak. Dulu saya juga pernah ikut MGMP waktu itu di Jawa Timur, di Malang tepatnya MGMP OTKP. Kan biasa kita tidak ada yang mengenal. Nah, setelah duduk bareng, ada salah satu guru di samping saya mengatakan, "Oh, aku ceceran ampe apa sih gadis-gadis gitu." Disangkanya masih Ya, single disangka ya? karena masih single. Oke. Ternyata setelah kita omong-omongan, kenalan ya, komunikasi, loh, jenengan wis rabi toh, Mbak. Nah, gitu. Jadi kayak kaget, kenapa kok kaget gitu? Ada yang salah apa? Ya. Jadi saya gitu. Akhirnya timbul, salting dia. ya timbul pertanyaan, kenapa kalau sudah nikah, apakah ada yang salah dengan saya gitu? Kenapa kok mesti orang-orang kaget ketika mendengar, oh ternyata Bu Ilu sudah punya anak, apalah gitu. Ada yang salah satu. Apa, Pak? Terlalu cepat untuk menikah mungkin. Ya enggak lah, Pak, Ya enggak ya, sudah takdir Iya, ya. sudah Usia juga. standar. Usia berapa Bilu waktu itu Untuk nikah? nikahnya kalau sekarang umur 25 berarti nikahnya 22. 23 ya. 22 toh? 23. Oh, 23 waktu Ya. itu ya. Alhamdulillah. Sudah anak 2 ya? Satu. Oh, masih 1. Lah dianggap 2 nggak mau. Satu masih, ya, Pak. proses ya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan untuk anak kedua ya. Amin, insya amin, Allah. amin. Sudah tahu jawabannya untuk anak kita ya di jurusan sebelah bahwasanya harus merawat diri. Karena kebersihan di sini sebagian dari imannya. An-nadhafatu minal iman. Nah, sudah dijawab ya. Oke, jangan penasaran lagi. Berkaitan dengan ini Bu Ilu ya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya di sini Bu Ilu adalah salah satu guru OTKP yang mungkin pada saat itu diampu oleh Bu Nalida ya. Ya. Dan beliaunya sekarang pindah ke Banyuwangi. Dan di sini Bu Ilu bersama Pak Beni. Beni berdua saja. Berdua saja. Dari sekian kelas berarti 6 kelas ya. 6. 6 kelas dari kelas 12, kelas 11 dan kelas 10. 10. Tidak ada problem, tidak ada suatu masalah dari anak-anak sendiri kepada Bu Ilu, impact-nya bagaimana? Karena hanya 2 orang loh ya, dan orang baru juga. Ada suatu permasalahan nggak? Ya, Setelah kalau ditinggal Bu Nalida. permasalahan ini di kelas Iya. pasti adalah wajar, antara guru dan siswa itu wajar. Lah menurut saya nggak ada permasalahan. Cukup mungkin melihat Bu Ilu dengan Pak Beni, good looking, wow keren. Mungkin dia akan perhatikan saya rasa. Saya pernah berpikiran seperti itu karena anggapannya juga saya pernah bilang kepada anak-anak itu di kelas, pasti saya setiap masuk di kelas saya bilang, anak-anak di kelas kita adalah guru dan murid, yang mana kalian harus menghargai guru dan guru Bu Ilu akan lebih menghargai kalian. Keren. Saya gitu kan. Tapi kalau sudah di luar kelas, luar sekolah, kita mau berteman, ayo kita mau jalan, mau makan bareng, mau foto-fotoan. Ya Saya gitu untungnya kan. cewek semua. Ya. Seandainya banyak cowoknya mau nggak kayak begituan? Ya mau lah Pak, kan kalau sudah di luar sekolah kan kita bilang Di luar sekolah, kita ya. berteman, teman gitu loh. Jadi kadang ada yang menyepelekan kata-kata itu. Jadi ada mungkin beberapa anak ya menganggapnya karena saya sudah mengatakan hal seperti itu, jadi mereka malah seenaknya. Jadi Disalahgunakan. Ya, jadi komunikasi yang seharusnya di sekolah antara guru dan murid, tapi mereka malah ya tidak ada beda antara di luar sekolah dan di sekolah gitu. Sampai saya bilang, Pak Siham mungkin sudah sepuh ya, umurnya sudah istilahnya sudah senior dibandingkan Bu Ilu kan masih muda. Kenapa kok ada pembeda antara komunikasi dengan Pak Siham dengan Bu Ilu, padahal kita sama-sama guru? Ya, mungkin karena mereka melihatnya dari usia, padahal kalau kita lihat dari status kan sama saja, sama-sama guru. Cuma mungkin kalau ke Pak Siham agak sungkan, tapi kalau ke saya sama Pak Beni itu ya sudah lurus saja, floor mereka. Ya sebenarnya nggak boleh ya. Ya harus ada pembeda kan. Mungkin karena kita terlalu friendly ya gitu. Itu malah disalahgunakan. Tidak juga. Tapi saya mengatakan begini, kita friendly sama siswa itu oke, itu akan lebih bagus.
Karena kalau kita dekat dengan siswa, maka siswa juga akan lebih dekat kepada kita. Salah satu contoh, ketika kita ngajar, saya pernah ngajar di salah satu SMK dan SMA ya, dan itu semuanya negeri. Ketika kita dekat dengan siswa, bukan pas lantaran oh ini begini, karena itu dekat dengan siswa, karena ini begini, tidak. Tapi melainkan apa? Kita 5 tahun ke depan. Jadi kita menanam baik, insya Allah akan kita metik baik. 5 tahun ke depan, oh iya dulu Pak Dedi begini di sini. Sampai sekarang pun alhamdulillah setiap ketemu saya, walaupun sekali dia nakal, dia alhamdulillah dia masih berjabat tangan dan menyapa. Nah mungkin itu Bilu. Ya. Kalau sekarang mungkin ya apa yang dirasakan oleh Bilu sendiri, insya Allah masih belum mendapatkan feedbacknya dari anak-anak. Tapi kalau sudah anak-anak bekerja dan sudah berkeluarga, oh ya aku diajar Bu Ilu sing ayu, oh ya Pak Beni sing ganteng, mungkin lah itu baik walaupun sedikit ngosokan. enggak baik hati kok. Terus ini Wilu, selama Wilu di sini kurang lebih hampir 3 tahun ya, 3 tahun lebih apa? 3 tahun. 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun. Tadi problem permasalahan itu pasti ada, ya kan? Terus dengan kenyamanannya perjalanan Bu Ilu pada saat itu sebelum di Wonosari tentunya kan di Grujukan. Ya. Nah, saya nggak pernah membayangkan seorang cewek single pada saat itu melaju dari arah selatan ke utara. Nggak capek tiap hari. Kalau kita ikhlas, insya Allah tidak Masya akan Allah. terasa. Berarti jawabannya sama dengan Pak Beni nih ya. Asalkan kita ikhlas. Ya, Betul. ikhlas. Ya. Sampai sekarang pun ikhlas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yaitu sudah anugerah sehingga P3K kalau kita ikhlas Pak Beni, Bu Ilu dapat semuanya dengan Bu Erika. Ya kan? Sehingga menjadi suatu sistem yang kuat di SMK kita. Insya Allah ya. Ya, insya Allah. Amin. Terus Bu Ilu di sini ya. Jadi ada rumor yang mengatakan bahwasanya Bu Ilu itu adalah cerdas dalam mengambil sikap kepada siswa loh ya. Nah, gitu. Bener nggak? Maksudnya mengambil sikap tegas terhadap siswa itu yang bagaimana? Dalam konteks? Ya, misalnya di saat Bu Ilu mengajar ada yang bermainan HP atau mungkin ramai dan seterusnya. Kalau dari saya sendiri selama ini sebelum pembelajaran awal kita itu membuat kontrak belajar. Oh. Ya. Yang ditandatangani. Ya. Keren, luar biasa. Jadi kita sepakat awal model pembelajarannya itu pengennya bagaimana. Jadi saya tampung anak-anak pengen biasanya kan diskusi, ada games, lalu ada pembelajaran di luar kelas gitu. Nah, terus di sisi lain kan setelah saya survei ke berbagai siswa yang ada di kelas, biasanya kan ada anak yang tidak disiplin. Nah, entah itu disiplin waktu, tugas, ataupun cara berpakaian, berkomunikasi. Nah, biasanya saya tuh membuat perjanjian. Kalau waktu Bu Ilu wajib menggunakan seragam lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. Nah, biasanya anak-anak kebanyakan di sini kan tidak mau menggunakan jilbab yang dari sekolah itu kan. Ya, karena alasan berbagai macam alasan yang modelnya kayak ibu-ibu, gerah, apalah itu model lama gitu. Jadi untuk menanamkan disiplin kepada anak-anak, jadi tidak ada alasan karena orang tua kalian sudah membayar seragam, iya kan Mak? Sudah mendapatkan seragam lengkap, seragam dan jilbab ya harus digunakan. Tuh. Kalau tidak memakai gimana Bu? Ya kesepakatan di kelas. Jadi kebanyakan anak-anak itu biasanya denda. Tuh. Oh. Denda. Nah, terus yang paling penting komunikasi Pak, karena ini kan jurusan perkantoran. Betul. Ya kan, dimana kalau di kantor, tidak hanya di kantor sih sebenarnya, kalau sudah bekerja kita kan harus menggunakan komunikasi yang baik dan benar. Karena sekolah kita ini jauh dari pusat kota, istilahnya di desa lah. Jadi anak-anak tuh biasanya kan bahasa sehari-hari bahasa Madura. Ya. Dan biasanya kalau di kelas itu ya menggunakan bahasa Madura. Tapi karena
takut nanti ada praktek-praktek, misalnya ada praktek telepon, pelayanan prima. Nah kan nggak mungkin mereka menggunakan bahasa Madura. Jadi saya ajarkan ketika awal pembelajaran kita sepakat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Madura dibahasa Indonesiakan. Itu karena kebanyakan anak-anak gitu Pak, bahasa Madura di bahasa Tapi kan Indonesiakan. itu adalah the first language mereka. Ya, tapi harus tahu kalau sudah pembelajaran, apalagi praktik, ya jangan digunakan bahasa itu. Nah, Kayak tadi gitu. mengatakan bahwasanya Bu Wilu bahasa Madura dibahasakan. Contoh yang seperti apa kira-kira? Pernah dulu kejadian waktu kita praktek di Kayaknya lucu nih kita bahasanya. praktek di lab. Kebetulan kan biasanya kita harus connect dengan wifi internet. Nah ada salah satu komputer itu yang tidak connect Pak. Jadi ketika dia loading, kalau kita bilangnya kan loading. Nah jadi dia memanggil, Bu, komputer saya kenapa? Setelah saya tanya, kenapa emangnya? Ini Bu, aling-ling. Ya, jawabannya aling-ling. Nah itu jadi itu kan bahasa Madura, tapi Dibahasakan. Indonesiakan. Juga pernah ada kejadian saya memberi tugas tentang bisnis, jadi anak-anak saya suruh untuk membuat bisnis sederhana. Jadi ada yang membuat itu pisang pasir kalau nggak salah. Kan saya tuh suruh hitung kayak planningnya gitu Pak, modal awal apa saja yang harus dibeli. Nah terus dia di catatannya ketika presentasi ada pisang. Saya tanya, pisangnya itu butuh berapa? Itu Bu, 1 kijang. Jadi satu kelas itu langsung heboh, 1 kijang. Jadi awalnya saya tuh nggak ngeh, 1 kijang, saya pikir itu kan kendaraan ataupun hewan. Pisang 1 kijang, maksudnya gimana? Jadi ada itu loh Bu, kalau bahasa Maduranya kejeng itu Bu, jadi di bahasa Indonesia kan jadi 1 kijang. Masya Allah. Unik ya sebenarnya anak-anak kita. Tapi memang bukan sebuah hal yang unik. Ini Ya. adalah siswa yang istimewa Ya. bagi kita. Terkadang kita istilahnya keluh kesahnya di rumah itu seperti itu. Ketika kita mendengar suara begini, tingkah laku siswa kita seperti itu adalah menjadi hiburan kita. Bener nggak? Betul sekali. Keren, luar biasa. Sehingga saya pun begitu. Di multimedia pun ya terkadang ada bahasa-bahasa yang mungkin bahasa Madura dibahasakan, atau mungkin bahasa yang tidak saya kenal dari bahasa Madura tersebut gitu. Karena bukan berbeda sih, tapi pengucapannya yang berbeda mungkin Ya. kita ya, sehingga kita sulit untuk mencerna. Sehingga ada yang translate apa maksud dan tujuan itu. Iya. Gitu. Kadang masih ada yang bertanya ke temennya, bahasa Indonesianya ini apa? Gitu. Karena mungkin kebiasaan mereka menggunakan bahasa Madura kesehariannya, jadi sampai apa sih bahasa Indonesianya ini? Nah, gitu. Terus kira-kira di saat diajar Bu Wilu ya, khususnya di sini bagi siswa cowok, bisa dikatakan mungkin di saat mengajar menulis di papan atau mungkin menjelaskan, ada nggak siswa yang terkesima melihat mungkin tata cara atau pengajaran Bu Wilu? Terkesima. Melihat Bu Wilu? Ya kalau melihat kan wajar Pak, wajar kan ya. sedang menerangkan gitu. Oh gitu. Tapi yang berlebih ada nggak? Selama ini nggak ada. Nggak ada. Untuk kelas 12 berapa cowok sih? Karena kalau OTKP itu memang dominan cewek, jadi jarang cowok. Oh Ya, gitu. gitu. Untuk kelas 10? Lumayan ada 10. Itu Sudah di perkenalkan kelas saya. diri Bu Wilu? Ya sudah lah Sudah. Pak. Mungkin kok cantik guruku, mungkin gitu ya. Enggak. Nah, alhamdulillah dong, bersyukur. Ya, saya selalu mengatakan kan perempuan pasti cantik. Iya. Kalau laki-laki ya ganteng. Ah. Gitu. Tapi ada satu perbedaan. Iya kan? Apa? Cantik yang bagaimana? Ya. Iya kan? Dan ganteng yang bagaimana? Kalau cantik berakhlak, alhamdulillah. Ganteng berakhlak, kita bersyukur. Tapi kalau misalnya ada yang cantik tidak berakhlak, tanda tanya bagi kita. Ya nggak? Mas Ri, menurut Anda cantik nggak? Maksudnya? sorry, ganteng. Menurut Anda ganteng nggak? Ya ganteng lah kan. Jangan suami sampai nggak saya. ganteng. Jangan sampai nggak ganteng. Oh ya, gimana kabar Mas Ri untuk kali ini? Ya, Sehat-sehat saja? alhamdulillah
Si kecil? Baik-baik saja. Ya kemarin sempat sakit karena memang lagi cuaca kan hujan. Sempat pilek, batuk gitu biasa anak kecil kan, Pak. Oke, yang terakhir Bu, pertanyaan saya di sini karena di sini ya 30 menit ya. Apa sih yang menjadi program jauh-jauh Bu Ilu datang ke sini ke SMK 1 Prajikan? Tentunya di sini adalah bukan hanya mendidik saja, tapi di sini harus mempunyai suatu motivasi, mempunyai suatu program mau dikemanakan OTKP ke depan. Silakan. Jangan ditelepon. Iya nggak? Tentunya begini Bu Ilu memang bukan terkenal sadis, enggak, tapi terkenal tegas. Walaupun saya tidak tahu ya dengan sosok Bu Ilu mengajar, tapi info dari anak-anak kan kita dapat. Wih Bu Ilu begini, oh Pak Beni begini. Terkadang secara tidak langsung anak-anak nyeplos di saat kita lewat. Jadi bukan karena katanya siapa, katanya tidak. Karena jujur anak-anak itu sangat fine dengan Bu Ilu, tapi Bu Ilu dikelanyang lawan ya itu loh bahasa begitunya ada apa dengan Bu Ilu gitu loh. Ya kemarin saya sempat melakukan evaluasi ya Pak ya, karena kan kalau di kelas itu pasti ada kondusif dan enggaknya gitu pasti. Kan kebetulan kan saya juga jadi wali kelas. Nah kemarin ada info di kelas begini akhirnya saya tuh risih gitu ya, kenapa padahal di luar kalian terlihat kompak kok malah di dalamnya ada gosip yang tukaran lah gitu Pak. Hanya saya melakukan evaluasi. Nah, evaluasi di sini ya untuk siswa juga untuk saya. Jadi ada beberapa pertanyaan di situ. Ada kelebihan dan kekurangan kalian apa? Saya suruh tulis. Dan itu bersifat rahasia. Yang tahu saya dan kalian yang menulis. Tidak ada teman-teman yang lain tahu. Jadi poin pertama kelebihan dan kekurangan mereka apa? Lalu yang kedua, yang kamu sukai dari wali kelas gitu. Jadi anak-anak itu tanya, wali kelas Bu, siapa Bu? Berarti Bu Ilu. Lah iya, wali kelas itu siapa? Jadi saya gini kan, jadi tulis hal yang kamu sukai dan tidak, wajib diisi dua-duanya. Karena yang perlu dievaluasi, perlu introspeksi diri adalah bukan hanya kalian, tapi Ibu Ilu juga. Apa yang kurang dari Ibu Ilu sehingga kalian bisa terjadi seperti ini di kelas. Dan yang poin ketiga, teman yang membuatmu nyaman. Siapa dan alasannya kenapa. Dan terakhir, teman yang membuatmu tidak nyaman. Siapa alasannya kenapa. Nah, dari situ saya bisa tahu, oh ternyata yang membuat anak-anak tidak nyaman itu ini, yang salah dari saya itu ini. Tapi kebanyakan ketika saya melihat di hal yang tidak disukai dari Bu Ilu, pertama karena tidak masuk kelas itu. Ya karena kangen mereka. Saya tahu jawabannya. Kesal karena tidak masuk kelas. Lalu ada yang mengatakan tidak suka ketika Bu Ilu marah karena takut. Bukan gitu. Karena takut, cantiknya nggak ada gitu loh. Karena takut. Lalu ada juga yang mengatakan apa ya itu? Oh, ketika Bu Ilu marah itu bukan kami tidak senang, tapi karena kami yang salah gitu. Jadi mereka jawabnya seperti itu. Berarti dia sudah memposisikan dirinya ya. Berarti mereka adalah memang betul-betul salah. Nah itulah salah satu program mungkin yang tidak dimiliki oleh siapa. Dan Bu Ilu salah satunya bisa langsung riset kepada anak-anak. Itu salah satu riset kan? Ya. Itu bagus, luar biasa. Kalau menurut saya belum tentu seperti Bu Ilu ngeriset. Gimana saya? Ya kan setiap kembali lagi setiap individu kan berbeda. Tapi suatu hal yang baik, kenapa tidak harus kita tiru? Nah ini saya akan segera meniru. Loh, ini sebuah ilmu bagi saya. Ilmu bagi saya. Karena memang saya ingin anak-anak itu, program saya ingin kesuksesan mereka itu lebih dari saya. Amin. Amin. Ya mudah-mudahan Wilu. Karena layaknya seorang guru mewajibkan bahwasanya anak-anak yang di sini itu adalah pintar. Tapi bukan hanya sekedar pintar-pintar seperti itu, pintar dan berakhlak. Kalau sudah berakhlak, pasti di sini akan pintar. Walaupun tidak pintar yang sebenarnya.
Kalau orang yang pintar belum tentu berakhlak. Alasannya kenapa saya katakan begitu? Pintar bujui. Atau pintar yang lainnya. Ya. Banyak siswa-siswa kita yang seperti itu. Tapi kalau sudah berakhlak di sini, mereka takdimnya luar biasa. Juga menjaga. Iya, betul. Saya juga selalu berpesan, saya juga paling tidak suka ada anak yang tidak serius ketika dia sekolah. Oh. Karena saya itu Pak, di awal kan saya melakukan survei kayak apa ya, asesmen diagnostik ya. Nah jadi kan ada yang ada non kognitif kan, itu berkaitan dengan latar belakang. Jadi kan saya survei anak-anak dulu tuh banyak yang tinggal sama neneknya, banyak yang orang tuanya broken home itu kan ya, juga banyak yang ditinggal bekerja jauh gitu loh. Jadi saya selalu berpesan, kemarin ada kasus itu di kelas saya, kebetulan saya menangis gitu Pak di kelas. Menangis di depannya siswa? Karena apa? Ketika anak yang terkena kasus dia merokok di kamar mandi, sebelumnya OTKP ini tidak ada yang seperti ini, baru di kelas ini saya gini kan. Dan jujur Bu Ilu malu mencoreng nama baik OTKP, apalagi kelas Bu Ilu baru sekarang. Setelah ditanya, anak itu dia orang tuanya kerja jauh di Bali. Saya langsung bilang, kamu tuh coba buka hati kamu sedikit saja untuk orang tua. Kamu tidak ada rasa kasihan. Jujur, kalau sudah berbicara dengan orang tua, saya tahu. Iya. Sudah, jangan menangis di sini biar saya nggak neteskan air mata sih. Saya tahu posisinya Bilu. Kalau kita berbicara masalah itu, insya Allah saya paham. Karena Bilu ditinggal ibu pada saat Bu Ilu kecil. Kan? Apa? Pada saat skripsi waktu itu. Oh iya. Ya. Iya. Apa ya? Dan mungkin orang melihat saya sekarang enak. Ya enak gitu ya, lolos P3K dengan waktu sangat cepat. Kan GTT 2 tahun ya Pak ya, 2 tahun ada rekrutan P3K, dapat. Mungkin orang senang gitu ya, oh enak ilu gitu. Tapi di belakang itu mereka kan tidak tahu bagaimana saya begitu kan ya. Emangnya bagaimana begitu? Ya perjuangan. Betul. Ya. Perjuangan. Kita pengen selesai kuliah. Dan ketika sukses, orang yang sudah berusaha membesarkan, mendidik, menyekolahkan, itu tidak bisa menikmati kesuksesan anaknya. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak, mumpung orang tua kalian masih lengkap, masih ada, tolong hormati dia, karena kalian tidak akan merasakan ketika mereka sudah tiada dan tidak akan bisa bertemu kembali. Jadi kemarin waktu pengumuman P3K kan bersama Bu Erika, kebetulan kan teman akrab, udah seperti bestie gitu ya, cerita ketika pengumuman langsung meluk mamanya gitu kan ya. Jadi ketika Bu Erika bercerita, saya langsung meluk mama. Jadi enak ya, kita bisa menyenangkan orang tua secara langsung. Kita bisa meluk orang yang sudah mengusahakan kita sukses. Tapi dengan saya bagaimana? Jadi saya hanya bisa mengatakan di depan makam beliau bahwasanya, Bu, ini anakmu sudah sukses, sudah bisa menggapai cita-cita yang sudah Ibu usahakan selama ini. Jadi mungkin beliau bisa mendengar dari kejauhan, tidak secara langsung. Itu saya keselnya kepada anak-anak, tidak ada rasa kasihan sedikit pun pada orang tua mereka.
tidak ada keseriusan di sekolah, tidak mengingat bagaimana sih perjuangan orang tua ketika mencari uang, bahkan ada yang sampai berhutang, untuk untuk anaknya, dan anaknya yang diperjuangkan malah tidak ada rasa terima kasihnya, seperti itu. Makanya saya kesel karena anak yang tidak serius sekolah dan tidak melihat pengorbanan perjuangan orang tuanya. Mereka bisa hahaha, mungkin pasti melawan ketika diingatkan. Saya bilang, mulai dari sekarang tolong rubah sifat dan tingkah laku. Mungkin kalian sekarang masih bisa melawan, tidak mendengarkan nasihat, berbohong, tapi kalau sudah tiada, kalian akan menyesal. Karena Bu Ilu sudah merasakan itu. Jadi yang terjadi kepada Bu Ilu semoga tidak terjadi kepada kalian. Makanya kalian mulai sekarang dirubah mindsetnya dari sekarang. Dan kalau bisa kalian harus lebih sukses dari Bu Ilu. Amin. Tugas kalian adalah belajar sekarang, sukses di kemudian hari untuk merubah derajat orang tua. Saya gitu kan. Oke, Bu Ilu, saya sangat sedih juga ya. Apa yang disampaikan Bu Ilu ternyata salah. Apa yang saya sampaikan, saya pikir tadi itu adalah ketika masih kecil. Kalau ketika masih kecil mungkin enjoy ya. Tapi kalau kita sudah pernah mengenal ibu dan pernah mengenal kasih sayang seorang ibu dan ditinggalnya pun di saat skripsi, saya wisuda bersama siapa? Ya. Saya paham apa yang disampaikan oleh Bu Ilu. Ya. Mudah-mudahan beliaunya insya Allah kekal di surga. Dan akan selalu bersama Allah. Amin insya Allah. Tapi jangan putus semangat ya. Saya selalu semangat. Anda sekarang tanggung jawab suaminya. Ya. Menjadi yang terbaik untuk suaminya, insya Allah. Ya, Bu Ilu, ini jamnya sudah sangat lewat ya. Tak lagi ini pulang. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada Mas Ri, keluarga, atau mungkin keluarga daripada Ilu sendiri. Silakan. Nggak apa-apa. Lupa. Silakan disampaikan. Untuk anak-anak terutama. Ya, untuk orang tua. Ya. Belum. Untuk Bapak yang sekarang sedang tidak serumah lagi ya dengan saya. Semoga tetap selalu sehat. Amin. Selalu berkah rezekinya karena masih ada 2 adik saya Pak yang masih menempuh pendidikan. Semoga selalu diberikan keberkahan. Amin. Dalam bekerja, dijauhkan dari kejahatan. Amin. Musibah juga karena juga kerjanya kan di jalan. Sehat selalu dan terima kasih telah memberikan beasiswa seumur hidup kepada saya sehingga saya bisa menjadi seorang guru sekarang. Alhamdulillah. Untuk keluarga, terutama untuk suami saya tercinta, terima kasih karena selama ini selalu mendukung saya dan selalu mencintai saya. Amin, insyaallah. Ya. Mudah-mudahan dunia akhirat ya. Selalu mencintai saya, selalu mendukung dan selalu memberikan semangat, selalu mendengarkan keluh kesah saya, mau di sekolah ataupun ketika di rumah, selalu setia mendengarkan keluh kesah dan tetap menyayangi saya dan keluarga. Amin, insyaallah. Untuk anak-anak? Dan untuk anak-anak, sekali lagi kalian perjalanannya masih panjang, jangan berpikir pendek ya, karena kebanyakan di sini lulus sekolah nikah. Jadi tolong rubah mindset itu, jangan keburu menikah karena kalau kita sudah sukses maka jodoh yang akan datang akan lebih sukses dari kita. Amin. Gitu. Karena jodoh adalah cerminan dari kita. Tetap semangat, perjalanan kalian masih jauh, semangat belajar untuk sukses dan merubah derajat orang tua. Amin, insyaallah. Amin. Baik, terima kasih Bu Ilu ya, atas segala waktunya sudah hadir di The Inspirasi podcast SMK Negeri 1 Prajikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Tentunya atau salah dalam menaruh rasa. Oke, demikian bincang-bincang santai kepada Mrs. Ilu yang cantik
dan suka bercanda ternyata. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf Bilu ya, apabila ada salah kata dan salah menaruh rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.